Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masyananda Putri. Saya adalah mahasiswi UPP dari Prodi dan Fakultas Psikologi dengan NIM 1148. Di video ini saya akan membahas salah satu tokoh awal filsafat Yunani yaitu Thales dari Miletus. Thales sering disebut sebagai bapak filsafat karena ia pernah melakukan sesuatu yang sangat berani yaitu menentang penjelasan-penjelasan mitologis pada tentang alam dan menggantinya dengan penjelasan rasional. Di video ini saya akan fokus bagaimana Thales bisa membantah mitos dewa-dewa dan di akhir saya akan menyinggung sedikit tentang teori terkenalnya yaitu air sebagai asal mula seluruh benda dan saya akan beri pendapat pribadi saya. Pada masa Thales hidup, masyarakat Yunani percaya bahwa semua fenomena alam itu terjadi karena campur tangannya para dewa-dewa seperti petir karena Zeus marah, lalu gempa bumi karena Poseidon mengguncang lautan, musim karena kehendak para dewi kesuburan, dan lain-lainnya. Artinya, penjelasan tentang dunia bersifat mitologis, tidak bisa diuji, dan bergantung pada kekuatan supranatural. Thales muncul membawa perspektif baru. Ia tidak menolak keberadaan dewa-dewa, tetapi ia menolak dewa menjadi satu-satunya alasan untuk menjelaskan terjadinya fenomena alam. Ia berpikir bahwa alam bisa dipahami melalui alam itu sendiri. Ini adalah langkah revolusioner. Untuk pertama kalinya seseorang bertanya, apa penyebab alam yang bisa dijelaskan dengan akal, bukan dengan mitos. Contohnya gerhana matahari. Masyarakat menganggap bahwa itu adalah tanda kemarahan dewa. Lalu Thales menjelaskannya bahwa itu fenomena alam yang bisa diprediksi. Bahkan ia bisa memprediksi gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Lalu ada banjir dan perubahan cuaca. Bukan karena dewa marah, tetapi karena kondisi alam yang berubah. Gempa bumi, beberapa catatan menyatakan Thales berpendapat bahwa bumi itu mengapung di atas air dan bergerak. Jadi bukan karena Poseidon mengamuk. Walaupun penjelasan Thales belum akurat menurut sains modern, yang penting adalah caranya ia berpikir, mengganti mitos menjadi observasi, logika, dan pencari sebab alami. Inilah awal lahirnya sains. Selain menolak mitos, Thales juga terkenal dengan gagasannya bahwa air adalah arke atau asal mula segalanya sesuatu. Artinya, semua makhluk hidup membutuhkan air. Semua benda bisa berubah bentuk menjadi air dan dunia berhubungan dengan unsur cair. Ia melihat pola-pola alam lalu menyimpulkan bahwa satu unsur dasar pasti menjadi fondasi realitas dan ia pun memilih air. Ia melihat pola-pola alam lalu menyimpulkan bahwa satu unsur dasar pasti menjadi fondasi realitas dan ia pun memilih air. Walaupun hari ini kita tahu bahwa dunia jauh lebih kompleks, tetapi ide Thales sangat penting. Ia adalah orang pertama yang mencoba menjelaskan realitas dengan prinsip natural, bukan dengan cerita supranatural. Menurut saya, keberanian Thales itu lebih penting daripada kebenaran teorinya. Ia hidup di zaman ketika menantang mitos itu bisa dianggap gila atau bahkan berbahaya. Tetapi ia tetap bertanya kenapa ini bisa terjadi dan mencari jawaban dengan rasio bukan dengan cerita dewa. Tetapi menurut saya tentu saja teori Thales ini memiliki kelemahan, yaitu ia terlalu menyederhanakan realitas dengan satu unsur dasar yaitu air. Lalu ia terlalu mengandalkan pengamatan secara umum tanpa eksperimen. Tapi kalau kita lihat konteks zamannya, Thales adalah pelopor. Tanpa langkah awal Thales, mungkin sains dan filsafat tidak seberkembang sekarang. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman untuk memahami kenapa Thales begitu penting dalam sejarah pemikiran manusia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.